Shalom, Jemaat Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pantai Indah Kapuk yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah. Dan hari ini khususnya kita merayakan kemenangan Kristus, Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Kita bersyukur Jumat yang baru lalu kita baru mengenang kisah salib Tuhan Yesus. Dia mati buat saudara dan buat saya. Sesuai dengan firman Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan dalam ibadah syukur. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk saat teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita bersyukur, kita punya hari esok, kita punya harapan di dalam Yesus, karena Dia yang genggam hari esok kita. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal. Dan aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal. Dan aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di surga, kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena sampai saat ini kami bisa hidup, itu karena Tuhan telah hidup untuk kami. Kami bisa menang oleh karena kemenangan Tuhan, karena Engkau telah bangkit dari kubur. Dan Engkau telah membuktikan bahwa kuasa maut tidak berkuasa atas
atas kematian. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh kami bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan, tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saat ini kami bisa menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami saat ini. Kendati pun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, melawat hati setiap kami untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu segenap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau Allah memberkati setiap kami yang mengambil bagian sebagai worship leader, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer, sebagai operator di dalam ibadah online ini Tuhan. Dan terlebih sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami, layakan kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang yang sedang beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang mau mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kemenangan Yesus atas dosa dan maut menjadi kemenangan buat kita sekalian. Kita bersyukur Tuhan sudah menang. Mari kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Bersyukur kita umat pemenang yang sudah dimenangkan oleh Yesus di atas kayu salib. Mari kita katakan pada diri kita. Mari kita komitmen pada pagi hari kemenangan ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Biarlah cara hidup kita yang lama kita tinggalkan. Dan kita katakan pada Tuhan sebagai komitmen kita. Tuhan, jadilah seperti yang Kau ingin. Cara hidupku yang lama Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kebangkitan Yesus dari Markus 16 ayat 1 hingga ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampailah semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus adalah karya terbesar dari Allah untuk umat manusia. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib adalah harta yang tidak ternilai. Satu buah pujian menghantar kita memasuki firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon.
terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh merayakan Paskah tahun ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, di perayaan Paskah kita secara online, kita rayakan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Engkau kembali berfirman kepada kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, kemenangan bagi kami. Biarlah Engkau yang menyertai waktu ini. Dan kami undang Roh Kudus-Mu menyertai, memberkati kami, memakai hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini. Supaya kami semua diberkati Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah nama Bapa, arahkan hati pikiran kami, fokus kepada firman-Mu saja. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam perayaan Paskah tahun ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, melanjuti Jumat Agung, perjalanan menuju salib. Dan perayaan Paskah yaitu perjalanan kemenangan. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan yang menang. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang bangkit. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang hidup. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Dia. Oleh sebab itu mendasari perjalanan kemenangan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, saya akan mengajak
Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Cuma silakan membuka Alkitab masing-masing di rumah. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, suatu hari ada keluarga Kristen yang sedang berlibur keluar kota. Nah, perjalanan mereka sekeluarga dengan mobil, perjalanan itu menjadi terhenti. Mengapa? Karena ternyata begitu panjang macet di jalan tol yang mereka lewati. Bapak Ibu Saudara, si bapak yang mengendarai mobil itu, dia membuka radio dan mendengar berita tentang ternyata penyebab dari kemacetan yang begitu panjang adalah sebuah eksiden dari dua truk yang bertabrakan. Kebahagiaan, sukacita, keceriaan sekeluarga terhenti karena terpengaruh kemacetan yang begitu panjang. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, macetnya itu bukan 1 kilo, 2 kilo, sangat panjang. Pikiran, emosi, baik si bapak dan keluarga mulai bergolak dan mereka mulai kecewa. Si istri mempertanyakan, mengapa harus lewat jalan tol? Apakah tidak ada jalan yang lain? Si anak, Bapak Ibu Saudara, bungsu mempertanyakan, kenapa harus pergi keluar kota? Kenapa tidak berlibur di dalam kota? Kita bisa pergi ke pantai, ke mall dan sebagainya. Anak yang sulung, Bapak Ibu Saudara, mempertanyakan kenapa harus pergi keluar kota A? Kenapa tidak ke kota B? Dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga terjadi perdebatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tetapi si Bapa berhasil menguasai pikiran dan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dia menguasai emosinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya mereka masuk ke rest area. Biasa di pinggir, di jalan tol itu di pinggir selalu suka ada rest area untuk orang-orang beristirahat karena perjalanan yang panjang, di saat mereka mengantuk, lelah dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka masuk ke rest area, karena hari itu sudah siang, mereka makan siang di rest area.
mencari restoran, rumah makan di sana. Mereka juga beristirahat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian 1 jam lewat, akhirnya mereka kembali lagi melanjutkan perjalanan. Sekalipun perjalanan di jalan tol itu tetap macet. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka mulai berjalan tersendat ya, karena macetnya di jalan tol itu. 1 kilometer sudah mereka lewati. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika mobil di depan mereka mulai bergerak, jangan terus jalan, akhirnya mobil-mobil yang lain melaju dan melaju terus kencang. Bapak Ibu Saudara, si bapak pun jadi heran. Oh, sudah lancar, ada apa ini? Oh, semua mulai melaju dengan kencang. Wah, dia pun ikut jalan. Mulai kencang Bapak Ibu Saudara. Dan sambil dia melihat ke sebelah kiri, ada apa sebenarnya? Kecelakaan apa? Truk yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia melihat bersama keluarganya mau perhatikan sebuah truk yang bertabrakan, ya, dan sudah diderek ke pinggir sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akhirnya merasa senang karena jalannya sudah kembali lancar. Ya, hati pikiran keluarga itu bersukacita kembali, bergembira kembali. Kenapa? Karena mereka kembali lagi fokus kepada perjalanan mereka keluar kota untuk berliburan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga di dalam mobil itu terdengar keceriaan, sukacita, nyanyian yang begitu indah. Karena ini keluarga Kristen, apa-apa selalu nyanyi Bapak Ibu Saudara. Yang anak lahir nyanyi, ulang tahun nyanyi, bahkan orang meninggal pun nyanyi. Karena kita adalah orang-orang yang punya Tuhan yang hidup. Coba dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah perjalanan kemenangan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kubur sudah kosong. Kubur Yesus kosong. Disitulah ya, saya mau katakan, inilah perjalanan kemenangan. Mari kita lihat saksi mata. Di dalam Alkitab mencatat para penjaga, Maria Magdalena, Maria yang lain, para murid, Simon Petrus menyaksikan kubur yang kosong. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria yang lain, para murid, orang banyak. Yesus bangkit, Yesus hidup. Jadi di sinilah kita melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang telah memiliki perjalanan yang menang. Ibu Saudara kasih Tuhan, apa arti perjalanan kemenangan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya Bapak Ibu? Mari kita perhatikan hal ini bersama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru. Itu yang harus kita pahami bersama. Kita punya pengharapan baru ketika Yesus Tuhan kita bangkit dari kubur. Tuhan Yesus yang tadinya telah mati Bapak Ibu Saudara, menyerahkan nyawanya. Para murid begitu sedih, begitu susah. Bahkan tidak sedikit mereka yang kecewa. Menganggap Yesus sudah kalah dan gagal menyelamatkan bangsanya. Dan mereka tidak menyangka guru dan Tuhannya itu mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan yang sedih karena kehilangan guru yang mereka kagumi, kasihi, puja, agungkan. Tetapi juga ada yang kecewa. Dan lagi Bapak Ibu Saudara yang mengkhianati dan menyangkali dia. Perasaan campur aduk itu ada.
baik di dalam para murid dan juga orang-orang yang selama itu mengikutinya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, murid yang mengkhianati, bunuh diri karena rasa bersalah yang besar. Murid yang menyesali dirinya dan malu dengan dirinya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara Tuhan. Di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Yesus hidup, keluar dari kubur. Disinilah memberikan semangat yang baru kepada para murid. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, para perempuan itu mereka mau memeluk kakinya. Ayat yang ke-9, mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Tapi Ibu Saudara Tuhan, begitu bersemangat berjumpa dengan ini orang yang tadi dianggap mati, sudah hidup, bangkit. Semangat yang berkobar ada di dalam setiap mereka. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya, Yesus memberi pesan untuk apa? Untuk berjumpa di Galilea. Bapak Ibu Saudara, Galilea menjadi satu tempat reuni, menjadi satu tempat di mana mereka kembali dicas, kembali lagi mereka diperlihatkan kepada Tuhan yang menguasai kehidupan, kematian, bahkan segalanya. Disitulah mereka diteguhkan iman mereka, diteguhkan panggilan mereka, diteguhkan doa mereka, diteguhkan hati mereka mencari Tuhan dan berseru selalu kepada Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa doa mereka tidak sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan, C.S. Lewis di dalam bukunya pernah berkata, semakin banyak kita berdoa, semakin sedikit kita panik. Semakin banyak kita beribadah, semakin sedikit kita khawatir. Kita akan merasa lebih sabar dan tidak tertekan. Waktu kita punya Tuhan yang hidup, seharusnya kita menjadi orang yang tidak panik, tidak terus tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kita menjadi orang yang tetap berdoa karena percaya kepadanya. Sebagai kasih Tuhan, Paskah adalah harapan baru bagi orang Kristen. Paskah memberi semangat orang Kristen harusnya menyaksikan Kristus yang hidup. Ini yang harus menjadi pemahaman baru di dalam kita waktu mengerti Paskah. Kepada kasih Tuhan, Paskah harusnya melawan keegoisan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Mari kita sebagai orang percaya yang sudah tahu bahwa Tuhan kita hidup, memberikan pengharapan baru. Disitulah kita harus memberikan warna hidup yang berbeda dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan, bahkan atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita melihat bahwa perjalanan Yesus Kristus, kebangkitannya adalah perjalanan kemenangan yang telah mengalahkan kuasa iblis, menghancurkan kuasa iblis dari kehidupan orang percaya. Lihat iblis salah kaprah ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, bahkan Yesus disalibkan. Dia pikir waktu Yesus mati selesai sudah, dia tidak punya lagi musuh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia salah paham. Dan Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia tidak tahu bahwa salib bukan kegagalan, tetapi salib adalah kemuliaan Kristus. Inilah yang harus
harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Kristus bangkit, justru iblis yang terbelenggu. Kenapa? Karena dia telah dikalahkan, karena dia telah dihancurkan kuasanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Kristus bangkit. Si iblis telah dilumpuhkan kuasanya. Dia tidak lagi punya kekuatan. Kenapa? Karena dia di dalam kuasa Tuhan, di dalam ikatan Tuhan. Jadi orang percaya harus memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi menjadi orang yang bijaksana waktu menghadapi sesuatu hal yang menakutkan seperti COVID-19. Kita menjadi orang yang bijaksana. Kita menjaga jarak, kita menjaga kesehatan, kita pakai masker, kita tidak kumpul di dalam kerumunan orang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memberikan kita hikmah, pikiran kepada kita semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, sehingga di dalam hidup kita selalu ada sukacita, damai sejahtera. Disinilah orang Kristen harusnya menjadi orang Kristen yang selalu bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memimpin perjalanan hidup kita. Right statement. Pernah menulis demikian. Tanda utama dari orang Kristen seharusnya bukan rasa takut, melainkan rasa sukacita. Hari ini apa yang ada dalam diri kita? Apakah kita menjadi orang yang terus takut sampai kita stres? Di mana Tuhan yang kita percaya dan imani? Kita harus memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah diberi kuasa menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan penyertaan, pertolongan yang dari Tuhan. Paskah adalah kebenaran orang percaya melawan kuasa iblis. Praktekkan di dalam kehidupanmu supaya engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan, menang bila menghadapi pencobaan dan godaan. Bukan menjadi orang Kristen yang kalah. Bukan menjadi orang Kristen yang akhirnya tidak bisa hidup memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diberi iman, kita sudah diberi firman. Disitulah harusnya menopang kehidupan kekristenan kita tiap-tiap hari, yang membawa kehidupan kita makin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen harusnya bukan menjadi terdakwa, tapi pendakwa iblis. Ini harus dihidupi di dalam kehidupan kita. Baru kita menjadi orang Kristen yang mengerti, memahami arti Paskah sebenarnya dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, orang Kristen yang memahami Paskah, dia akan menjadi orang Kristen yang bukan lagi hidup sebagai hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Kehidupannya memuliakan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Dimanapun dia ada, disitulah kehidupan nyata sebagai anak Tuhan. Bagaimana kehidupan kita bertahun-tahun merayakan Paskah, mengertikan arti kemenangan Kristus? Benarkah kita menghidupi Kristus yang hidup, Kristus yang menang, Kristus yang telah mengalahkan kuasa iblis? Mari kembali menjadi orang Kristen yang memahami arti Paskah yang sebenarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara Tuhan, berjalan kemenangan Kristus artinya supaya kita tidak hidup sebagai orang yang terus terbelenggu, tetapi hidup sebagai orang yang merdeka.
Orang yang betul-betul merdeka. Karena pasca ada kemenangan melawan dosa. Orang yang belum mengerti memahami arti pasca. Ada orang yang pesimis dengan dosanya. Karena dia selalu jatuh bangun dengan dosanya. Tetapi orang yang memahami Kristus yang bangkit, dia memiliki kuasa kebangkitan Kristus, sehingga dia berkemenangan melawan setiap dosanya. Disitulah Bapak Ibu Saudara Tuhan, dia akan menjadi orang yang optimis. Apa? Karena bukannya kuasa kebangkitan Kristus yang menguasai dia, tetapi juga kuasa Roh Kudus yang membuat dia menjadi kuat, yang terus mendorong dia untuk bangkit keluar dari keberdosaan dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa telah ditanggung oleh Kristus. Ikatan dosa telah diputuskan, sehingga kita menjadi orang percaya yang bisa menolak dosa, orang percaya yang bisa lari dari dosa, orang percaya yang bisa tidak berbuat dosa. Terima kasih Tuhan. Suatu hari ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, anak yang masih kecil, ya sekitar umur 5 tahun. Tapi tadi saya ke sekolah minggu, Pause berbicara tentang dosa. Saya baru tahu apa itu dosa. Kalau saya marah, itu dosa. Kalau saya pukul adik, itu dosa. Kalau saya ngambek sama mama, itu dosa. Saya baru tahu. Bahkan kalau saya berpikir yang tidak baik dengan teman, itu dosa. Sekarang saya sudah tahu apa itu dosa, Papi. Oh, bagus dong. Tapi ya enggak. Lalu, bagaimana setelah kamu mengerti apa itu dosa? Papinya bertanya, iya Pi, saya sekarang mau tanya sama Papi. Oh, sudah ngerti, sekarang tanya lagi. Kenapa? Nggak tanya Lause, tanya Papi. Iya, tadi saya mau tanya Mami. Dan juga banyak teman-teman. Kalau gitu kamu mau tanya siapa sama Papi? Kemudian si anak bertanya, Papi, bisa nggak kalau saya tidak berdosa? Lalu Papinya katakan, harusnya bisa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sudah hidup, bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan dosa, maut. Bahkan kita menerima jaminan hidup kekal di surga. Kalau gitu Papi, bisa nggak saya tidak berdosa selama 1 tahun? Bisa. Lalu si anak bertanya, kayaknya nggak mungkin 1 tahun. Oh ya? Lalu si anak bertanya, kalau gitu bisa nggak Papi saya tidak berdosa selama 1 bulan? Papinya kata, oh bisa. Tapi si anak berkata, kayaknya 1 bulan nggak bisa Papi saya tidak berdosa. Lalu si anak bertanya, kalau saya tidak berdosa selama 1 minggu dah Papi, bisa? Bisa. Si anak pikir lagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia katakan, Papi gini aja dah, bisa nggak saya tidak berdosa selama 1 hari? Papinya katakan, oh bisa, pasti bisa. Gimana caranya Papi? Kalau gitu, saya mau coba mulai dari 1 hari. Hari saya tidak berdosa. Lalu Papinya katakan, kalau gitu mulai dari 1 jam. 1 jam kamu tidak berdosa. Dari jam ke jam kamu lihat, maka disitulah akhirnya kamu akan melewati 1 hari tidak berdosa.
Dan kamu akan hidup bersukacita karena kamu telah mempersembahkan hidup yang berkenan dalam satu hari itu kepada Tuhan. Wah, si anak itu berkata, saya akan berusaha Papi, saya akan berjuang. Saya tidak akan ganggu adik, saya tidak akan marah-marah sama Mbak, saya tidak akan ngambek sama Mama, marah-marah sama Mama. Tidak akan ganggu teman. Saya coba 1 jam. Tapi itu suruh kasih Tuhan. Apa yang saya katakan di sini? Kita bisa tidak berdosa kalau kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan Kristus. Dimulai dari 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Supaya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita hidup sebagai pemenang di dalam hidup ini. Hidup kita, hidup yang menyaksikan Kristus kepada orang lain. Kita menjadi orang yang berani memuliakan Tuhan. Kita berani bicara tentang Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang bangkit dari kubur. Hari ini banyak orang bersaksi tentang COVID-19, pengalamannya, bahkan banyak cerita di WhatsApp, medsos tentang COVID-19, sampai di blow up virus yang tidak kelihatan itu. Kita sebagai orang percaya, apakah kita suka memblow up Kristus yang hidup, yang bangkit dari kubur itu, supaya orang tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa atas kematian, sehingga kematian bukan ketakutan, sehingga kematian sungguh-sungguh dipahami bahwa kita adalah waktu untuk jumpa Tuhan. Sebagai kasih Tuhan, mari kita mengerti bersama-sama. Mari kita melihat bahwa banyak orang Kristen hari ini hanya berbicara tentang apa yang dalam diri, bukan apa yang dia percaya. Hari ini apa yang kita bicarakan kepada sesama kita? Apa yang ada di pikiran kita? Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah karena situasi sehingga yang dibicarakannya COVID-19? Di mana Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang hidup itu, yang harusnya kita bicarakan, harusnya kita siarkan, beritakan kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa Dia hidup. Dia lebih besar dari segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. John Piper pernah menulis, medan pertempuran terbesar orang Kristen adalah pikiran yang telah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bahkan lingkungannya. Hari ini apa yang mempengaruhi hidup kita, yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita? Ya heran, itu yang kita bicarakan. Tapi kalau kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, dipengaruhi oleh kuasa kebangkitan Kristus, dipengaruhi oleh kemenangan Kristus, ya bangkit dari kematian, dari kubur. Disitulah yang mendorong kita menjadi orang-orang yang terus memberitakan Kristus dimanapun dan kapanpun, bahwa Dia hidup, Dia Allah yang berkuasa. Mari memiliki hati pikiran yang menang, sehingga kita menjadi orang yang tenang di dalam situasi yang terus bergolak. Hidup tidak akan pernah menjadi lebih baik, tetapi fokus kita tetap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala aspek kehidupan kita. Mari hidup menjadi serupa Kristus, supaya kehidupan kita dituntun, diarahkan hanya kepada Kristus, dipengaruhi oleh Kristus.
bukan oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Billy Graham pernah berkata, jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya kita tenggelam kepada pikiran-pikiran yang menyesatkan. Bahkan ketika kita memikirkan tentang dosa, jangan sampai kita menikmati. Kita harus menjadi orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, oleh kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kita memikirkan pekerjaan Kristus, memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memikirkan bagaimana hidup kita bisa memuliakan Kristus, dan bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita dipanggil untuk menang. Menang karena Tuhan kita menang. Karena Tuhan kita hidup. Karena Tuhan kita berkuasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari memiliki hidup yang berkemenangan, bukan kegagalan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang mengerti bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih buat kepada firman-Mu. Kami kembali lagi diingatkan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang bangkit dari kubur. Engkau telah memiliki perjalanan kemenangan. Tuhan, biar kami juga memiliki perjalanan kemenangan di dalam perjalanan hidup kami di dunia yang sementara dan singkat ini. Mari Tuhan tolong kami, ingatkan kami, sadarkan kami, supaya kami dipengaruhi oleh kuasa kebangkitan Kristus, dan kami hidup berkemenangan dan memuliakan Engkau, menyaksikan Engkau yang hidup di dalam kehidupan kami hari pas hari. Terpujilah nama Bapa yang kekal dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat sekalian, selamat Paskah saya ucapkan. Biar kita terus menjadi orang-orang yang bersemangat dan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita selalu sehat dan Tuhan lindungi dari COVID-19. Bapak Ibu Saudara juga terus berdoa, kita saling mendoakan, secara khusus saudara kita yang menjadi korban COVID-19 supaya Tuhan jamah sembuhkan mereka. Para dokter, petugas medis, supaya Tuhan juga jaga lindungi. Pemerintah kita doakan juga supaya mereka diberikan kekuatan hikmat dalam mengatasi COVID-19 ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perayaan Paskah kita juga saya ingin menyampaikan warta. Hari kita memperhatikan sejenak warta kita, ibadah kita tiap minggu tetap kita laksanakan ibadah online pukul 9 pagi ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita selalu menghormati hari Sabat Tuhan, supaya itu menjadi jati diri kita sebagai orang Kristen, supaya jangan kita mengabaikan seperti beberapa orang yang tidak percaya. Jadi biar kita boleh setia kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga ingin mengingatkan untuk persembahan ibadah minggu, khususnya minggu ini kita seperti biasa, selain dari minggu pertama kita ada persembahan 2 kali. Ya, khusus minggu ini kantong kas, kantong merah untuk kas, kantong biru untuk misi.
Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita setia di dalam ibadah kita, di dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang biasa untuk mentransfer, silakan mentransfer ke nomor yang ada di dalam layar ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga ingin mengingatkan untuk kita yang selalu ada di rumah, jaga kesehatan itu sangat penting, apalagi menjaga jarak dan menjauhkan kumpulan orang banyak. Bapak Ibu Saudara, setiap Jumat kita juga ada persekutuan doa, ya, jam 19 atau jam 7 malam. Kita boleh bergabung bersama-sama dengan mendownload aplikasi Zoom. Jadi nanti link atau juga ID password akan dikirimkan ke grup WhatsApp jemaat dan juga japri ke nomor WhatsApp Bapak Ibu Saudara supaya kita boleh bersekutu, saling mendoakan, menguatkan, mengingatkan ya, firman Tuhan yang kita juga boleh sama-sama dengarkan. Bapak Ibu Saudara, demikian warta kita. Mari tetap kita bergantung, bersandar, percaya Tuhan tidak tinggalkan dan Tuhan tidak biarkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita angkat pujian doksologi, menerima doa berkat. Puji Allah, Putra, puji Allah, Roh Coba dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat dan kasih. Tuhan Yesus yang sudah menang dari kematian, maut, dosa, telah bangkit dan memberikan kita anugerah keselamatan. Allah Roh Kudus, sumber kekuatan, pertolongan, kiranya menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat dipisahkan saat teduh. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal dan merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati. Selamat Paskah.